Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring nak ya. Ibu ingatkan sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu ingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang Ibu sudah berikan, nanti kalian kumpulkan di link nak ya, supaya nanti ada nilai semester kalian. Karena kalau tidak ada tugas yang kalian kumpul, nanti tidak ada nilai semester kalian nak ya. Itu. Baik, saat ini kita masuk di bab 2, yaitu pengujian produk. Apa itu pengujian produk? Pengujian produk merupakan syarat ketika suatu produk menjadi produk jadi. Pengujian produk juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kelayakan produk di mata konsumen. Jadi, pengujian produk itu adalah syarat ketika suatu produk sudah menjadi produk jadi. Jadi harus dilakukan dulu pengujian produk, apakah produk itu layak untuk dipakai atau untuk dikonsumsi oleh konsumen. Di sini ada tujuan dari pengujian produk. Tujuan pengujian produk yang pertama, memastikan bahwa persyaratan spesifikasi atau rincian atau peraturan atau kemudian regulasi, di sini ya, regulasi atau peraturan dan kontrak produk dapat terpenuhi. Jadi tujuan pengujian produk itu memastikan bahwa semua persyaratan dalam membuat produk itu semuanya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang kedua, memastikan seluruh proses produksi telah dilakukan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan standar yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut mempunyai peraturan atau mempunyai standar bagaimana sebelum dia melakukan atau sebelum dia memproduksi barang itu sudah ada peraturannya. Jadi apakah semuanya itu sudah sesuai dengan peraturan itu atau sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi perbandingan dengan produk-produk lain. Jadi ketika pengujian produk harus ada perbandingan dengan produk lain. Tentu kalau ada perbandingan dengan produk lain, produknya kita, produk yang kita buat harus lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan produk lain, sehingga pada saat nanti pemasaran konsumen bisa melihat kualitas dari produk yang kita sudah berikan. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi tujuan pengujian produk itu memastikan bahwa perusahaan hanya menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang betul-betul layak untuk dipakai atau layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian keuntungan pengujian produk. Keuntungan pengujian produk, menjajal atau mencoba strategi pemasaran. Jadi strategi atau cara pemasarannya itu seperti apa. Jadi harus dilakukan dulu, menjajal atau mencoba strategi pemasaran. Misalnya strategi pemasaran yang pertama tidak berhasil, jadi harus ada strategi pemasaran yang lainnya lagi. Sehingga dalam pemasarannya betul-betul konsumen puas dengan barang yang sudah kita produksi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai produk. Ya, jadi kita harus tahu pengujian produk itu memberikan informasi mengenai produk-produk ini seperti apa. Kita juga harus memberikan kelebihannya seperti apa, walaupun nanti pasti ada kekurangannya, tetapi itu ya yang lebih penting itu adalah kelebihan atau kualitas daripada produk tersebut. Walaupun ada kekurangannya mungkin dibandingkan dengan yang produk lain, tetapi paling tidak produk yang kita buat itu banyak kelebihannya atau kualitasnya itu bagus dibandingkan dengan produk lain.
Yang ketiga, sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Nah, di sini biasanya orang kalau ingin membeli produk, orang itu melihat mereknya. Karena orang sudah tahu merek ini bagus. Jadi kalau misalnya merek A bagus, jadi kalau orang sudah tahu merek A bagus, apapun kekurangan dari produk A itu pasti orang akan tutupi karena mereka sudah tahu kalau merek A itu bagus. Lain lagi kalau misalnya merek B, merek produk B ini walaupun bagus, tetapi kalau orang itu lebih mengenal merek A, walaupun ada kelebihan banyak di merek B, orang akan lebih memilih merek A. Nah, di sini dalam pengujian produk sebagai upaya untuk mengatur strategi merek. Ya, walaupun sebenarnya ya merek itu memang sangat penting sekali ya di dalam produk. Tetapi apabila mereknya kita itu belum, merek dari produk kita belum terkenal, kita harus memastikan dulu kualitas dari produk itu yang harus diutamakan dulu. Setelah kita membuat strategi pemasaran dengan kualitas produknya kita bagus, kemudian nanti lama-kelamaan orang akan melihat mereknya. Jadi sebelum kalau misalnya merek dari produk yang kita buat itu belum terkenal, kita harus mengutamakan dulu kualitas, sehingga nanti orang akan melihat kualitas produk B ini juga bagus. Begitu ya. Kemudian yang keempat, membantu produsen mencermati kesalahan. Nah, membantu produsen mencermati kesalahan. Jadi produsen berarti yang memproduksi barang ya, atau perusahaan tersebut membantu produsen mencermati kesalahan. Dari pengujian produk pasti akan dilihat ada kesalahan misalnya di bagian pengemasan atau di bagian di bagian pengemasan atau di bagian yang lainnya ada kesalahan, jadi harus diperbaiki dulu. Nah, di situ akan lebih bagus lagi sehingga produk yang nanti akan dipasarkan itu betul-betul produk yang sudah yang sudah betul-betul yang sudah bagus karena sudah ada pengujiannya terlebih dahulu, kemudian sudah ada pengujiannya dari pemasaran, kemudian konsumen sudah ada mencoba dulu sebelum dipasarkan di luar, misalnya sudah ada diuji dulu atau sudah dicoba dulu. Kemudian yang bagian D, bagian terakhir ini ya, kerugian pengujian produk. Nah, di sini ada juga kerugian dari pengujian produk. Yang pertama, pengujian produk cenderung akan membuat perusahaan membayar biaya ekstra. Ya, jelas dalam pengujian produk pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih atau biaya ekstra. Karena dalam pengujian produk harus ada tadi seperti strategi pemasaran atau memberikan kelayakan, apakah ini layak untuk dikonsumsi atau dipakai oleh konsumen, dicoba dulu, pasti itu juga akan mengeluarkan biaya lagi. Kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan dalam penerapan pengujian produk. Nah, di sini ada 3 permasalahannya. Yang pertama, bagian A, menguji produk yang salah. Maksudnya apa? Penguji produk melakukan pengujian pada aspek produk yang salah. Misalnya, hanya fisiknya saja. Nah, ini jangan juga menguji produk itu hanya dari kemasannya, tapi dari kualitas barang tersebut atau dari makanan tersebut tidak diuji juga. Jadi kalau menguji itu jangan sampai menguji produk yang salah, misalnya hanya menguji secara fisiknya, hanya melihat fisiknya saja tanpa melihat kualitas dari produk tersebut enak atau barang itu bisa sebagai kualitasnya bagus atau tidak. Jadi begitu ya. Kemudian yang bagian B, melakukan perbandingan dengan produk yang salah. Jangan sampai melakukan perbandingan dengan produk yang salah, maksudnya menguji dengan pesaing bisnis yang lemah. Jadi tidak bisa. Jadi kalau menguji
maaf, jadi kalau melakukan perbandingan dengan produk itu harus dengan produk yang lebih tinggi. Jangan menguji dengan pesaing bisnis yang lemah. Jadi nanti kalau yang lemah pasti kita akan melihat yang kekurangannya. Jadi kita harus melakukan menguji dengan pesaing bisnis yang lebih tinggi juga. Jadi kita akan nanti melihat lebih kualitas dari produk itu kita akan lihat. Kemudian yang bagian C, menanyai pihak yang salah. Seperti apa itu menanyai pihak yang salah? Melakukan wawancara yang tidak mengetahui seluk-beluk produk. Nah, kalau menanyai pihak yang salah pasti juga akan ketika kita melakukan wawancara, kita juga akan melakukan atau kita akan mendapatkan informasi yang salah juga. Jadi kalau mewawancarai pihak itu, kita harus mewawancarai pihak yang tahu benar, yang tahu betul seluk-beluk dari produk itu, tahu kekurangan dari produk itu, tahu kelebihan, terlebih tahu kelebihan dari produk itu, sehingga ketika kita mengetahui informasi itu, kita betul-betul mengetahui informasi yang benar-benar, informasi yang real dari produk itu. Jangan sampai produk itu sebenarnya bagus, tetapi orang yang tidak tahu produk itu memberikan informasi yang tidak benar. Misalnya produk itu tidak bagus atau mempunyai kekurangan yang misalnya yang banyak, padahal mungkin kekurangannya hanya sedikit, tetapi kalau orang tidak tahu seluk-beluk dari produk itu, dia memberikan informasi yang salah. Nah, begitu ya. Oke, materinya sudah selesai mengenai pengujian produk. Di sini ada pengertian pengujian produk, kemudian ada tujuan pengujian produk, kemudian ada keuntungan pengujian produk, dan kerugian dari pengujian produk. Baik, nanti kalian tulis materi ini, kalian ringkas di buku catatan ya. Jangan lupa kalian harus tulis di buku catatan supaya ada catatan kalian dan kalian nanti bisa mengerti. Bagi yang masih belum mengerti, nanti boleh kalian chat sama ibu ya. Boleh kalian tanyakan sama ibu, boleh kalian WA ibu ya. Oke, cukup sampai di sini materinya. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati nak.